Assalamualaikum sahabat Quran. Kembali lagi bersama saya Zahra Maulidina. Saya berasal dari Bogor. Saya mulai bergabung pada tanggal 27 Februari 2022 dan mulai menghafal pada tanggal 28 Februari 2022. Alhamdulillah total hafalan saya pada saat ini 30 juz. Awalnya, dulu setelah lulus sekolah, saya berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Cuman ketika sudah mendaftar, sudah lewat jalur manapun, rapot, mandiri atau manapun, nggak keterima semuanya. Di situ kayak mulai down gitu, harus kemana, kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Nah, setelah itu saya berpikir mencari kerja. Udah nyari kerja kemana-mana, tapi nggak diterima, cuman di interview, tapi udah gitu, nggak ada panggilan lagi. Terus ada suatu pekerjaan yang udah saya interview, terus nggak ditolak karena saya cuma lulusan pesantren gitu. Katanya takut nggak ada basic atau apa mungkin. Nah, lalu setelah itu saya menjadi pengangguran aja di rumah, kayak cuman jadi beban lah intinya gitu di rumah. Alhamdulillah, tapi anehnya ketika saya suka main HP gitu ya, di HP tuh banyak banget gitu ya, ke scrollan TikTok, kayak IG kayak gitu tentang penghafal Quran. Terus waktu itu juga saya pernah membaca artikel gitu, gak sengaja, kisah seorang penghafal Quran, kisah tentang seorang penghafal Quran yang meninggal nantinya gimana gitu, kayak buat saya kayak jadi kayak pengen gitu. Tapi sempat berpikiran bahwa kan umur saya maksudnya udah beranjak dewasa gitu ya, takut susah gitu lah menghafal. Akhirnya ya udahlah gitu. Suatu hari malam-malam jam 12-an gitu ya, saya lagi scroll IG, terus lihat ada iklan pendagang di Instagram. Awalnya cuma nyoba-nyoba doang, nggak ada niatan gitu, pengen kesini gitu, cuma nyoba-nyoba doang. Dan alhamdulillah prosesnya tuh kayak mudah aja gitu. Tiba-tiba di chat, langsung dibales, langsung kayak pokoknya bikin saya bilang, wah ini nih boleh dicoba gitu. Dan alhamdulillah setelah itu saya belum bilang ke orang tua saya kalau misalkan saya ngedaftar di sini. Setelah interview baru saya bilang ke orang tua kalau pengen kesini. Awalnya orang tua ragu, nggak ngizinin, tapi saya tetap ikut terus lanjutan interview kayak di tes tahfidznya gitu. Saya terus ikut lanjut. Tiba-tiba pas setelah saya ini hatam, bukan hatam, kayak udah lulus seleksi gitu ya. Setelah itu udah lulus seleksi, orang tua bilang katanya udah jangan berangkat gitu. Padahal saya itu tinggal berangkat di bulan Januari itu bersama teman-teman saya yang lain. Cuman kata orang tua udah jangan berangkat jauh gitu. Terus belum tahu juga di mana tempatnya gitu. Kayak udah gitu, harapan saya tuh pupus, kayak terus aku harus lanjut kemana ini, aku nggak mau jadi orang yang nggak bermanfaat gitu. Dan akhirnya di situ kayak gimana ya, futur lagi, down lagi, gak tahu harus kemana. Tiba-tiba setelah sebulan kemudian di bulan Februari pertengahan kalau nggak salah, nah di situ saya lihat lagi SW Kendaga Insan Mulia kayak membuka pendaftaran baru, dan saya coba lagi untuk mendaftar, kira saya itu buat tahun depan. Nah tiba-tiba katanya enggak, ini buat tahun sekarang katanya gitu. Terus gini, Ustadz kemarin saya udah keterima, cuman saya belum diizinin sama orang tua. Terus kata Ustadznya, coba yakinin dulu aja orang tuanya katanya gitu. Dan saya coba untuk meyakinkan kedua orang tua saya selama sebulan itu gitu, kayak saya juga sambil berdoa gitu sama Allah, kayak Allah, ya Allah, Engkau yang maha pembolak-balik hati gitu, tolong lembutkanlah hati kedua orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah di situ saya yakinin, saya liatin video yang di sini, kegiatan di sini, pokoknya kayak saya tuh pengen banget gitu, gak tahu kesini, gak tahu pengen banget gitu kesini. Dan alhamdulillah orang tua saya mengizinkan. Pada tanggal 27 Februari, alhamdulillah saya bisa datang ke sini.
bersyukur, bersyukur banget gitu, karena awalnya nggak bakal nyangka bahwa bisa menghafal. Dulu cuman bisa mikir kayak ya ngapal Quran 30 juz gitu banyak gitu, masa bisa gitu ngapal sebanyak itu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau dijalanin gitu, terus diyakinin gitu, pasti bisa, dan alhamdulillah seneng banget. Banyak banget kesan yang berkesan gitu. Pertamanya emang nggak mudah langsung menghafal, yang tadinya nggak ada basic menghafal sama sekali, tiba-tiba harus menghafal Al-Quran. Itu kayak gimana ya, sulit gitu. Tapi alhamdulillah di sini tuh dipersatukan, dipertemukan dengan orang-orang yang selalu memberi motivasi. Terutama ustazah selalu bilang, ayo pasti bisa gitu, setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan Zahra selalu kayak setiap hari cuma nomornya bisanya 1, itu juga dihafalnya tahajud jam 2 di store-nya pas penutupan KBM jam 10, setengah 11, itu cuma 1 halaman 1 hari. Kayak ya Allah gitu, ini bisa nggak ya hatam tahun ini gitu. Terus alhamdulillah setelah udah masuk juz-juz depan gitu, Allah permudah, sehari bisa 4, 5 gitu, kayak alhamdulillah gitu. Dan Zahra yakin pasti benar, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Zahra pengen ngemutkinin, sambil ngemutkinin 30 juz, Zahra juga pengen sambil kuliah. Setelah kuliah, rencananya Zahra pengen buat sekolah anak. Di sisi lain selain akademi, Zahra juga pengen membuat anak-anak itu juga memperkenalkan Al-Quran, menjadi cinta pada Al-Quran sedari kecil gitu. Semoga Kendaga Insan Mulia semakin sukses, semakin banyak mencetak generasi-generasi Qurani, dan semoga makin banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Kendaga Insan Mulia yang telah memberikan semua fasilitasnya untuk saya menghafal dengan nyaman. Dan juga terima kasih kepada musrifah yang telah membimbing, mendoakan, dan terus memberikan semangat. Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah meridhoi saya di sini. Semoga kelak saya bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua saya di akhirat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan membuat saya bangkit lagi. Bahagia, senang, karena ya tahu perjuangan dari awal, karena guys satu kamar selama 7 bulan, terus kemarin waktu Oktober baru beda kamar. Bahagia karena pernah setoran, maksudnya bisa pernah KBM bareng dan pernah ngeliat perjuangannya. Alhamdulillah senang banget gitu, bahagia, bersyukur akhirnya Zahra bisa menyelesaikan setoran 30 juznya. Perasaan happy melihat setoran Zahra itu wow gitu, hebat, karena dia datangnya telat ke sini tapi bisa dengan cepat gitu menyelesaikannya, dan tahu sendiri perjuangannya bagaimana, makanya senang dan kagum gitu, Masya Allah. Orangnya peka, nggak tahu mungkin ke guys peka gitu. Soalnya apa sih, kan guys tuh di sini nggak bawa HP. Orang yang tiap kali hari Minggu terus bilang, guys mau nelpon nggak, selalu Zahra gitu. Terus kalau dia pasti tahu kalau misalkan guys tuh lagi ada masalah, guys kenapa sih gitu, kayak ada yang beda, guys kenapa gitu. Jadi orangnya peka gitu kalau kata guys. Terus baik, orangnya ceria, bodor, Orangnya baik hati, bisa jadi teman curhat. Yang paling mengesankan dari Zahra itu dia sering banget bilang
mau nikah sama orang Aceh. Katanya cuman gara-gara dia pengen nyobain gimana rasanya naik pesawat katanya. Pernah waktu itu teh kita duduk berdua bareng di depan teras, terus ada orang yang bikin kita penasaran. Kita dengan konyolnya bareng-bareng mengikuti dia sampai rumah, cuman orang itunya hilang jejak sampai kita pulang dalam keadaan penasaran terus ya dengan banyak apa ya kelucuan gitu. Itu yang paling mengesankan sih sama Teh Zara. Dan kalau kebiasaan Zara itu, kalau kita lagi jalan, terus kita lihat orang tuh cakep, Ikhwan. Nah dia tuh suka, Teh, Masya Allah ya, cakep banget, gitu. Terus kata guys tuh gini, tahu gak Zara, spek bidadari itu menundukkan pandangan. Wah, menundukkan pandangan? Oke, Zara mau menundukkan pandangan, katanya. Menundukkan, cuma sebentar tuh. Kemudian jalan lagi kita. Taunya ada orang yang cakep lagi. Teh, cakep, katanya. Ya, katanya spek bidadari, tapi begini Zara gitu. Kalau Zara begitu orangnya, tapi Zara itu orang yang mau berubah gitu. Zara itu orangnya periang, ceria, suka bercanda gitu. Terus kalau lagi ngumpul rame-rame, ada aja itu topik yang bikin menarik semua orang gitu. Semangat, Baik, hebat.